Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki dan juga para pemirsa Blak Otak, belantik kekupasan seputar kita. Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa lagi di siang hari yang insya Allah baik ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan pemirsa dan juga sehat walafiat. Tentunya yang sedang sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, perkenalkan di siang hari ini saya mengajak pemirsa untuk mendengarkan dari seorang, bisa kita katakan seorang barista, dia pengolah kopi, sedikit bicara tentang bagaimana sih karakter kopi yang sekarang menjadi booming ini. Karena kita tahu bahwa kopi adalah salah satu andalan orang Indonesia. Mari kita berkenalan. Assalamualaikum. Salam. Kang, namanya siapa Kang? Ojan, panggil aja Ojan. Mang Ojan. Silakan. Osman. Pemirsa, ada Kang Ojan, ada Kang Osman. Terus terang saya baru ketemu, namun saya tadi udah bicara sedikit tentang kopi karena memang di sini ada kafe-kafe. Dan ternyata ada penjelasan menarik tentang tipe-tipe kopi di Indonesia yang rasanya pun sangat spesial. Dan itu yang menjadi daya tarik saya ingin lebih menggali lebih dalam lagi dari Kang Ojan. Kang Ojan, tadi kita bicara tentang kopi, ada kekhasan masing-masing, bisa coba disebutin kira-kira apa sih yang bikin khas kayak gitu. Ya, Saya bikin khas itu dari pertama tuh penanamannya di mana dia. Jadi kayak misalnya gini, Gayo atau Beringin dia punya karakter yang misalnya kalau Gayo dia lebih dampaknya tuh rasanya lebih tebal, lebih asam, dia lebih kayak banyak rempah, spices. Tapi kalau kita lompat ke Jawa Barat, dia lebih banyak rasanya apa fruity, rasa buah-buah, lebih asam. Terus kita lompat lagi ke Toraja atau ke arah timur, mereka lebih banyak spicy, kurang, tapi lebih banyak coklat, kayu manis, kayak gitu. Jadi tergantung dari penanamannya, varietas kayak gue sama, dari proses pasca panen, jadi yang berpengaruh rasa tuh di situ juga. Oke. Gitu. Nah, misalnya kalau aku sih lebih sekarang yang tadi kita jelasin, yang kenapa di dalam kopi itu kok ada rasa nanas, kok ada rasa apa. Sebenarnya itu yang membuat kita dapat rasa itu dapat dari cupping namanya. Cupping. Itu buatan atau natural? Itu jadi setelah kita roasting, kita ambil sampel sekitar 10 sampai 11 gram. Kita giling. Lalu kita kasih air 93 derajat. Nah, kita tunggu sebelum kita kasih air, kita giling. Itu kita cium, namanya fragrance. Aromanya kayak gimana dia? Kenceng apa tidak? Nah, untuk berapa tingkat aroma itu apa ada bahan-bahan khusus atau natural? Berarti Natural. Kita cium. Nah, nanti mekanismenya adalah ketika cium, kita nggak boleh ngomong. Oh, ini kayak gimana? Nggak boleh. Kita keep silent. Setelah kita keep silent, udah selesai, baru kita tuangin air sampai di 200 terus mili. Kita tunggu sampai 4 menit. 4 menit udah selesai, baru kita break, kita buka. Dia kan ada ampasnya. Kita buka, kita ambil, kita buang. Nah, nanti kita cium lagi. Aromanya ketika setelah dikasih air, apakah aromanya semakin meningkat atau semakin menurun? Apakah stabil? Biasanya gimana tuh kalau gitu? Ada beberapa kopi yang dimana ketika dikasih air ada yang lebih meningkat, ada beberapa kopi yang ketika dikasih air dia akan lebih menurun. Airnya air murni apa campuran? Air murni. Oh, murni. Air murni. Kenapa bisa begitu ya? Itu dia uniknya kopi. Oh. Uniknya kopi kayak gitu. Tapi kita itu nilai. kalau misalnya tadi mau cari aroma yang lebih meningkat, aroma nanas, Ya. itu apa yang membedakan? Itu kayak membedakannya kesan dapat nanas kayak gitu. Itu dari pasca panennya Pak, biasanya. Pasca panennya dan cara roastingnya juga. Jadi dua faktor itu buat dapetin. Karena kita juga kan nggak bisa kayak tahu molekulnya kayak gimana nih gitu. Nah, makanya ketika roasting ada namanya roast plan. Jadi kita bikin roast plan-nya kayak gimana dulu. Itu lebih dalam lagi. Gitu. Waduh pemirsa, kita harus banyak mendengarkan kalau kita ingin mendalami dunia perkopian. Tadi saya baru sedikit saja menjelaskan, waduh sebetulnya sangat menarik. Namun itu pasti sangat teknis sekali. Jadi untuk melakukan itu akan punya operasional room sendiri atau bagaimana? Di sini ada. Oh ada. Okay. Jadi nanti kalau ini aku rangkumin kita rasa. Jadi kenapa kita harus dapat rasa nanas dan lain? Itu dari otak Pak. Vocabulary kita. Jadi gini. Otak. Asli. Jadi gini. Kalau di dunia kopi itu kalau kita main masalah biologi ada namanya retronasal, ortonasal. Ortonasal itu dari mulut, retronasal di penciuman. Makanya ketika ada cium itu kan dari retronasal. Ketika kita sprit makanya kayak ada bunyi serup bunyi itu untuk nyebar.
lidah kita kan palet kita ada nama dapat rasa Berarti kita sensoriknya nih. harus seleksi juga dengan orang-orangnya. Yap. Ada namanya manis, asam, pahit dan lain-lain. Makanya nyebar aroma itu masuk ke otak kita yang terformasi. Oh, kita seperti makan apa nih ya rasanya. Gitu. Makanya ketika wah asamnya seperti nanas, oh oke gue tulis nanas. Nah itu perbanyak dengan vocabulary. Jadi kalau dulu aku pelajarin ya, kadang-kadang kita makan nanas langsung atau enggak kita pakai acid apa ya, kayak obatnya ada. Itu artinya seorang yang menguji itu harus ada standarnya juga. Ada standar. Artinya dia kondisi penciumannya Ya. harus bagus. Kayak gitu. Itu yang ukur siapa kok? Ini kita pribadi aja. Oh, Kadang-kadang pribadi. kalau misalnya kurang pasti dan lain, ya kita ada namanya pelajaran itu sensory skill namanya. Sensus. Sensory skill. Kalau di SCA itu ada, itu dia dari intermediate sampai profesional. Nah kalau biasanya ngambilnya tuh kelas intermediate, Oke. itu sekitar 18 jutaan Pak. Tempat ini. Itu Waduh. sertifikat internasional. Bisa. Ini sangat teknis mungkin, tapi itu sangat menarik pemirsa. Mungkin ini baru awal ya pemirsa. Mungkin suatu saat nanti kita akan lebih bisa mendalami lagi. Tapi tentunya kita ingin berterima kasih nih sama Kang Ojan. Kang Ojan nun ya. Siap. Kang Osman, terima kasih juga bisa udah menemani kita ngobrol sama seorang barista. Waduh. Kita berharap usahanya makin sukses dan para petani kopi pun makin maju. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak kita di rumah.